Shalom. Ini ada 1.000 orang tadi katanya WL. Oke, hari ini khotbahnya ngelanjutin dari yang kemarin karena saya sudah berjanji sama Pastor Joshua, Pastor tak terusin ya, karena belum selesai saudara. Ya, saya ingatkan sekali lagi khotbah yang terakhir kemarin tentang menjadi orang pengikut Kristus atau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar. Ya, jadi silakan next pointer. Saya nggak bawa pointer, bisa minta tolong pointersnya atau mungkin bisa dibantu. Oke, thank you Pastor Joshua. Sorry. Jadi khotbah kemarin mengenai pengikut Kristus yang memiliki highly quality love atau kasih yang kualitasnya, saya tekankan di highly-nya ya, kualitasnya tertinggi. Jadi kasih itu tidak cukup cuman kita I love you, you love me, love-lovean gitu, enggak. Tetapi harus highly. Untuk orang percaya harus kualitasnya tinggi. Kalau enggak tinggi belum kasih namanya. Oke, kita belajar yang kemarin terakhir dari sini. Nah ini. Sebelum saya masuk ke penjelasan lebih detail masalah ini Pak, karena masalah ini begitu penting di dalam kekristenan. Teman-teman mesti perlu ketahui bagaimana caranya kita itu menjadi orang Kristen yang perilakunya benar. Banyak orang Kristen perilakunya enggak benar. So many. Banyak orang Kristen di luaran sana, namanya aja Kristen, pakai kalung salib kayak saya. Mungkin juga orangnya ke gereja, melayani Tuhan, bahkan mungkin bukan hanya pelayanan, memimpin pujian, bisa jadi khotbah di sel, bisa jadi orang yang membawa khotbah di kelompok kecil, bisa jadi juga khotbah di ibadah youth. Tapi perilakunya, karakternya sama sekali nggak menunjukkan dirinya menjadi orang Kristen. Nah, sebelum kita nyampe di sana, saya ajak teman-teman semuanya membaca Yohanes 15 ini. Kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 27 ya, itu belum kita baca. Saya ajak baca Yohanes 15 ayat yang pertama dulu. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum ketemu berarti. Yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 15 ayat 1. Ayo. Ya, ada kan Alkitabnya? Ada di handphonenya ada kan? Jangan bilang sama saya, handphone saya nggak ada isinya Alkitab ya. Antas isinya apa kalau gitu? Facebook, TikTok, gitu ya. Enggak, jangan. Saudara harus ngisi Alkitab. Bahkan punya saya ini Alkitabnya ada bahasa aslinya. Jadi walaupun nggak ngerti dibaca aja pokoknya gitu ya. Karena bahasa asli Alkitab yang bahasa Yunani gampang banget. Nanti minta tolong Kak Midu untuk ngajari karena dia asdos untuk bahasa Yunani. Ya, kita mengucap syukur ya di tempat kita ada yang jadi pengajar bahasa Yunani. Nanti satu saat harus belajar tuh bahasa Yunani dari Kak Midu. Oke ya, kita belajar dari Yohanes 15 ayat yang pertama. Baca sama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan baik-baik. Ketika ayat itu berkata akulah pokok anggur yang benar, itu merujuk kepada Yesus. Yesus itu pokok anggur yang benar dan yang luar biasa. Kata yang kedua, Bapakkulah pengusahanya. Kata pengusaha itu artinya bukan hanya orang yang mengusahakan, tapi orang yang mengerti segala hal tentang perangguran. Jadi kira-kira seperti itu. Gak bisa ditipu artinya. Iya gak bisa ditipu, gak bisa diakali. Bapakkulah pengusahanya, Bapakkulah yang ngerti tentang perangguran. Jadi orang yang sangat menguasai perangguran. Dengarkan baik-baik. Yesus pokok anggur, Yesus pusatnya, Bapakku atau Allah Bapa itu orang yang sangat mengerti tipologi bagaimana caranya anggur berbuah, kapan dia berbuah lebat, kapan tidak. Dia ngerti banget. Jadi ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa di dalam kekristenan gak ada orang yang lebih pintar daripada Yesus dan Bapa. Perhatikan baik-baik. Banyak sekali sekolah teologi, banyak sekali orang-orang yang belajar dari Kristen model YouTube. Sekarang ini banyak Kristen model YouTube, Google. Banyak belajar dari situ. Mau cari kebenaran, Yesus selama umur 12 sampai 30 tahun kemana? Boleh nanggung di YouTube, gak mau tanya sama pastornya. Saudara tanya sama saya, tanya sama Pastor Joshua atau tanya sama Pastor Fani. Mereka kalau nggak ngerti juga tanya sama saya. Gitu. Kita saling ngomong gitu di antara tim pengembalaan, kita saling ngomong supaya menguatkan kalian. Gak hanya belajar dari YouTube. Saya nggak nyalain YouTube. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada
terang dari firman Tuhan, bahaya belajar dari YouTube. Benar, kemarin ada di salah satu kersel yang bilang sama saya, Pastor, pengajaran oneness itu menyesatkan, Pastor, sangat-sangat menyesatkan. You know, I agree with it. Setuju. Tapi masalahnya saya tanya, kamu tahu nggak pengajaran oneness itu kayak apa? Kayak apa pengajaran oneness? Oneness. Nyesatinnya ya apa? Gimana? Ada yang tahu nggak oneness itu kayak apa? Tahu nggak? Listen ya. Kalau ada kalian pernah dengar doa seperti ini. Dalam nama Bapa, anak laki-laki atau putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pernah dengar ya? Itu oneness. Dan doa itu sering kita dengar kan? Bahkan saya dulu waktu baptis juga pakai kata itu juga. Tanpa kita sadar, tanpa kita tahu bahwa itu oneness. Kita ngomong sesat-sesat tapi nggak tahu maknanya. Saya kasih tahu ya, oneness, monotheism, dan lain sebagainya. Trinitas model barat, Trinitas model baru, ortodok dan lain sebagainya. Itu hanya perumusan. Yang paling penting adalah apakah kekristenan itu mengubah kita atau tidak. Mau kita pandangannya ortodok, model Trinitas ortodok, Trinitas model Katolik dengan filologi, kemudian model gereja barat yang model kayak sandal 3 itu, dijejer itu. Atau model kayak kopi, Yesus itu kayak kopi, gula, ada kopinya, ada susunya. Terserah, yang paling penting apakah hidupmu diubahkan oleh firman. Walaupun pemahamannya ortodok merasa paling benar, tapi kalau hidupnya tidak berubah, percuma. Ada firman Tuhannya kan, ya. Bukankah engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Alkitab berkata itu baik, tapi ayatnya terusannya yang ngeri. Tapi setan pun percaya dan mereka gemetar. Setan itu percaya kalau hanya ada satu Allah saja, monoteisme. Ya pokoknya percaya bahwa hanya satu Allah sama kayak kita. Bahkan dikatakan di situ, setan gemetar. Lah kita nggak ada gentar-gentarnya sama sekali. Kita kadang-kadang kalau mau pelayanan ya suka-suka, senang ya pelayanan. Kalau enggak ya lagi males enggak. Gila, setan itu gemetar. Coba bayangkan kalau ada kekristenan yang kayak gitu. Artinya kekristenan itu yang paling penting apakah firman Tuhan merubah hidupmu atau tidak. Nah, ayat yang barusan saya baca di Yohanes 15 tadi menegaskan secara luar biasa bahwa Yesus itu pokok anggur dan Bapaknya itu sehakikat dengan Yesus, itu pengusahanya yang paling mengerti. Sudah dikasih garis tegas, kita baca ayat selanjutnya. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Setiap ranting padaku, pada Yesus, yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada 2 buah. Ada 2 ranting modelnya. Sorry, 2 buah. Ada 2 ranting. 1 ranting yang mau berbuah, 1 ranting enggak mau berbuah. Pada saat saya baca ini, dulu saya masih ingat tuh. Seolah-olah yang paling penting kita nempel pada pokok itu sudah beres. Mau berbuah atau tidak bagi salah satu pengajaran ini yang dikenalkan. Enggak penting. Karena walaupun berbuah, walaupun Alkitab ditulis dipotong, arti dipotong itu adalah diangkat ke atas kemudian dibersihkan. Saya bilang nonsen. Begitu saya tahu kebenarannya nonsen. Enggak mungkin. Karena ada 2 hal, sudah Tuhan Yesus tegas ngomong. Ada 1 ranting yang tidak berbuah dan yang berbuah. Yang tidak berbuah jelas, cut off. Potong, nanti semakin jelas lagi ketika kita baca ayatnya selanjutnya. Tuhan kayaknya kejam. Enggak, Tuhan enggak kejam. Tuhan tidak mau ranting yang sudah berbuah ini nanti akan menjadi buahnya menjadi terhambat hanya gara-gara yang tidak mau berbuah itu. Makanya di dalam komunitas, di dalam ranting yang tumbuh di pokoknya itu, maka saat itulah Tuhan Yesus melakukan ketegasan yang luar biasa. Gak ada pilihan, kita gak bisa jadi orang Kristen yang jadi pengangguran di gereja ini. Gak bisa. Kalian itu ketika berbicara bahwa ranting, kita ini ranting ya. Yang nempel pada pokok artinya setiap kita tidak ada yang jadi pengangguran di pelayanan. Asal kalian tahu ya, pelayanan itu untuk entry level. Jadi kalau kita gak ngapa-ngapain di gereja cuma nunggu, nanti kalau mati ntar masuk surga, itu kayak kita entry level. Tahu entry level, baru awal-awal tuh.
Jadi kalau kalian melayani Tuhan itu awal, masih awal. Pelayanan itu bukan tujuan. Pelayanan itu bukan goal kita. Pelayanan itu sarana kita. Nah banyak orang, gereja-gereja juga pengajaran yang membuat pelayanan itu jadi sasaran. Jadi dianggap kalau orang sudah melayani, dianggap sudah ada di dunia pelayanan, entah di musik, WL, singer, pokoknya yang melayani Tuhan, berarti rohaninya sudah beres. Tidak. Pelayanan itu hanya sarana untuk kita semakin hari semakin berbuah. Goalnya adalah supaya setiap kita berbuah. Oleh karena itu pilihannya cuma dua. Kalian mau berbuah atau tidak? Kalau ranting yang tidak mau berbuah, dia tinggal di sana. Sampai nunggu satu saat nanti dipotong oleh Tuhan. Mengenaskan. Kalian nempel, kita nempel sama pokok, ada di gereja, ada di komunitas, tapi kita nggak mau berbuah. Nggak mau berbuah itu artinya nggak mau belajar kasih, sukacita, panjang sabar, nggak mau. Pakai kebenarannya sendiri. Saya mau juga seperti ini. You mau apa? Ada orang-orang, saya kasih tahu ya. Dengar baik-baik, ini penting. Berkat hanya diturunkan dari Bapa kepada anak. Di gereja, walaupun kita itu di gereja itu banyak sekarang gereja trennya sekarang. Youth pastor itu senang dipanggil cici, dipanggil koko, gitu senang. Tapi dengar baik-baik, tidak ada berkat yang trickle down, yang turun dari cici, dari kakak kepada adiknya, enggak ada. Berkat itu selalu kepada ayah, kepada anaknya. Masih ingat Abraham ketika memberkati anak-anaknya? Itu berkat seperti itu. Ketika Nabi Elisa masih bergaul dengan Elia pada saat itu. Dia enggak pernah nyebut Elia sebagai bapak. Enggak pernah. Tapi begitu Elia naik ke sorga. Dan kemudian bagian dari yang Elia punya, tongkatnya ditinggal pada saat itu. Ya, Elisa baru ngomong, Father, Bapak. Jadi di dalam gereja kita, even ada Pastor Joshua yang usianya nggak terlalu jauh dari kalian. Dia bapak rohani kita. Bapak rohani kalian. Bapak rohani itu artinya belajar kalian untuk submit, menghormati. Ya, jangan kemudian usianya sama, usianya di bawah saya. Enggak. Penunjukan dari Tuhan. Nah, ketika di dalam gereja ada fungsi pelayanan Bapa, yaitu para pastor, dan kemudian ada para WL dan lain sebagainya, itu hanya fungsional. Sekali lagi saya kasih tahu ya, itu fungsional, fungsi kami. Selebihnya pergumulan kita sama. Pergumulan kita sama, yaitu harus berbuah. Untuk berbuah harus melekat pada pokok anggur. Nggak bisa, kita di luar nggak bisa. Jangan pernah punya pikiran bahwa ketika kita di luar, gak city blessing-an di gereja lain juga banyak. Kalian nggak pernah bisa berbuah. Karena inti dari buah itu adalah kita melekat pada pokok anggur. Kok city blessing, Pastor? Gereja ini dibangun oleh Tuhan sendiri. Dibangun oleh Tuhan sendiri dan menjadi milik Tuhan sendiri. Saya, Pastor Fani, Pastor Joshua di sini menjadi fungsi pastoral. Kalian melakukan fungsi yang lain yang Tuhan lakukan sesuai kapasitas kalian masing-masing. Antara satu kapasitas dengan kapasitas yang lain. Gak boleh iri. Problemnya di gereja-gereja yang lain itu banyak kan iri. Gak jadi koordinator, merasa berhak, sakit hati. Kemudian apa yang dia lakukan? Keluar dari komunitas. Sama seperti ranting yang tidak mau berbuah. Dia keluar dengan sendirinya. Mati, pasti mati. Makanya kenapa? Saya itu paling ngeri kalau ada orang itu tiba-tiba mundur. Benar. Hati saya itu, bahaya nih. Bahaya benar. Makanya kalau kita gampang marah, gampang sakit hati. Kemudian kita nggak datang di komunitas yang biasa kita datang. Bahaya. Itu sama seperti seolah-olah kalian menjadi Yudas. Menjadikan dirimu Yudas. Walaupun nggak mungkin mau diomongkan, Yudas ya. Enggak. Dan kita nggak mungkin ngomong, itu Yudas tuh. Nggak mungkin. Tapi tipologinya persis kayak Yudas. Sama loh. Ketika dia punya masalah sama Tuhan, dia nggak mau kembali. Dia mau melarikan diri. Dia mau pergi. Dia mau menjauh dari komunitas. Sama. Sementara Petrus melakukan kesalahan, dia juga tetap ikut di komunitas. Walaupun dia disalah-salahin, pasti.
Terus waktu masuk ke dalam kumpulan teman-temannya pasti diolok-olok. You masak sama anak perempuan aja kalah, cuma dikasih tahu, kamu anaknya pengikutnya Yesus, kamu ngomong, enggak. Gila kamu Petrus. Mungkin digituin, direndahin. Tapi itulah di komunitas. Di komunitas kita diizinkan Tuhan direndahkan bukan untuk direndahkan. Supaya Tuhan mendidik kita, supaya Tuhan mendidik karakter kita, supaya Tuhan mendidik hidup kita, supaya kita belajar rendah hati. Bukan untuk direndahin. Percayalah ketika kalian belajar rendah hati, belajar kesabaran. Sekali lagi itu sebenarnya bukan hanya untuk kalian. Supaya kalian nanti bisa ngajar orang lain. Saya Pastor Fani usianya sudah di atas 50. Nanti satu saat kita nggak selamanya ada di sini saudara. Satu saat kita mesti pulang. Terus siapa yang nerusin? Kalian. Orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Nerusin gereja ini. Enggak. Nerusin misinya Tuhan. Di tempat ini. Nyelesain misinya Tuhan. Sudah satu generasi Musa selesai. Harus ada generasi Yosua. Baru saja kita peringati hari kenaikan Tuhan. Ini jujur ya. Jujur, Pastor Hari jujur. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya nggak mau naik surga. Mau. Tahu nggak? Kenapa? Karena saya baru saja menunjukkan di dunia ini bahwa saya orang hebat. Mati pernah bangkit lagi. Pertanyaan saya, seumpama Yesus nggak naik ke surga. Kira-kira Yesus di mana? Di bumi. Sampai sekarang hidup nggak? Yes, sampai sekarang pasti Yesus hidup. Coba bayangkan. Kalau Yesus hidup sampai sekarang ini, maka seluruh dunia pasti akan berada di bawah kakinya. Gimana enggak? Ini orang hidupnya umurnya 2000 tahun nih. Orang luar biasa nih. Seluruh dunia pasti takluk kepada dia. Tapi Yesus enggak mau. Yesus bilang, aku harus pulang ke rumah Bapakku. Mengapa? Karena di rumah Bapakku, aku menyiapkan tempat tinggal buat kamu. Terus di dunia ini pekerjaan pelayanan siapa? Kamu yang meneruskan. Kamu yang melanjutkan. Aku akan kirimkan Roh Kudus buat kamu. Oleh karena itulah, kekristenan harus berbuah. Dan bukan hanya berbuah, yuk kita baca yuk. Kita baca. Nih ayat yang ke-5 langsung. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah berapa banyak? Berapa? Berbuah banyak. Jadi kekristenan itu tidak boleh buahnya cuma satu, yes. Ya, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik kata ini. Ya. Glory. Oh, God. Kekristenan itu pilihannya cuma satu. Berbuah dan buahnya bukan cuma satu. Berbuahnya mesti banyak. Kalau saya ngomong ini di ibadah senior, ibadah lansia, mereka pasti mikir, buah banyak itu yang model apa Pastor? Karena mereka bisanya cuma hanya doa, kalaupun datang mereka jadi usher, suruh jadi pemain musik, ntar salah chordnya, ya kan nggak mungkin. Yang bisa saya ngomong kepada orang-orang muda seperti kalian. Come on, berbuah banyak, jangan cukup puas kepada satu bidang, selesai. Enggak, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. So many things that you can do in the kingdom of God. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Berbuah banyak. Ketika Tuhan mempercayakan talenta dalam hidupmu. Ketika mempercayakan sebuah kepercayaan dalam hidupmu. Itu bukan untuk ditanam. Ditanam itu artinya nggak melakukan apa-apa. Tapi dihasilkan, diputar. Jadi kesimpulannya saya cuma mau bilang. Yang pertama nempel kepada pokok anggur. Nempel. Yang kedua, do something untuk kamu. Enggak, untuk kemuliaan Tuhan. Harus berbuah banyak. Karena kalau enggak berbuah banyak, nih dipotong. Firman Tuhan ini begitu luar biasa. Ayat yang ke-5 ini luar biasa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar komunitas Kristus, even kalian bisa datang ke gereja yang lain. Tetapi masalahnya bukan di gerejanya. Masalahnya di dalam dirimu. Mau kalian di gereja City Blessing, atau gereja Family Blessing, atau blessing-blessing yang lain dan blessing yang tidak. Gereja lain yang tidak ada blessingnya. Gerejanya kan sama, betul. Tapi cara Tuhan
untuk membuat kalian bertumbuh. Different. Beda. Yang ngeri kalau ada orang nyari pembicara. Oh, pembicara di sana tuh hebat tuh. Koko ini tuh, Koko. Oh, Cici ini hebat tuh, Cici ini. Tuhan gak pernah ngajarin kita kayak gitu. Come on, kalian mau cari firman Tuhan yang seenak apa sih? Senyaman apa sih? Kalau itu tidak mengubah hidup kita kan percuma. Nah, perubahan di dalam kehidupan itu ya dilakukan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu, di komunitas itu, di gereja lokal itu kalian dididik untuk berubah. Kalian ketemu dengan orang yang bukan hanya yang menyenangkan, yang gak menyenangkan juga ketemu. Ketemu bukan dengan orang yang kaya-kaya, yang gak kaya kalian juga ketemu. Ketemu dengan orang yang bukan hanya yang satu suku, yang beda suku juga ketemu. Supaya apa? Menggesek kita sama seperti besi menajamkan besi. Nah itu dilakukan di lokal church, ini latihannya di sini. Supaya ketika kita nanti keluar daripada gereja kita, entah kita bekerja, keluar bukan berarti keluar dari gereja, tidak bekerja, diutus keluar oleh Tuhan di kuliah, atau tempat kalian melakukan segala sesuatu. Kalian ketemu dengan orang-orang yang tidak percaya, kalian bisa menunjukkan wajah Kristus karena kalian sudah latihan di gereja, sudah ketemu dengan orang-orang yang unik di gereja, ketemu dengan orang-orang yang aneh di gereja, makanya di gereja orang aneh isinya, yes. Kalau mau diukur saya sama Pastor Fani mual ngurusi gereja, ya benar Pastor Fani ya. Ngapain sih ngurusi gereja ini buat apa? Aduh, gak enak. Biar Pastor Joshua. Enak, karena di gereja ini ada orang yang unik-unik, saudara. Saudara belum pernah jam 2 malam ditelepon orang, hanya cuma nanya, Pastor, apa artinya typing? Typing, T-Y-P-I-N-G. Saya tanya, kenapa Bu? Ini loh, ada orang di WA saya tulisannya typing tapi nggak selesai-selesai. Jam 2. Belum pernah ngalami. Enggak, atau Bu Sugi itu sudah sering tuh. Jam 2 malam-malam ditelepon. Mbak, ada orang meninggal. Aduh. Ya itu isinya di gereja. Supaya kita itu ketemu pada orang lain, ketemu dengan orang lain. Saudara bisa menunjukkan wajah Kristus. Bayangkan kalau kita tidak mau berkomunitas. Bayangkan kalau di gereja kita itu gampang patah arang. Bayangkan kalau di gereja itu dikit-dikit marah. Dikit-dikit keluar, udah gak usah pelayanan. Saudara di luar mau jadi apa? Karena, nih ya, yang kedua ini penting. Tuhan itu ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia lain lewat hidupmu. Seperti tadi itu, Yesus harus naik ke surga supaya dia bisa mengutus kita. Supaya bisa memberikan mandat kepada kita. Supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Supaya kita bisa berkreasi di dalam kerajaan Allah. Supaya itu. Kalau Tuhan mau dirinya sendiri, sekali lagi ya, Tuhan Yesus gak perlu naik ke surga lagi. Dia sudah di bumi enak, sudah bangkit. Orang 500 sudah jelas-jelas lihat, itu 40 hari penampakannya Yesus itu. Belum nanti kalau Yesus itu gak mati-mati, mama di bumi aja gak mau naik. Yesus jadi orang terkenal otomatis sudah. Makanya kalau ada cita-cita negeri khilafah dengan pemimpin Syam, di negeri Syam, khalifah ini, itu Yesus sudah bisa sebenarnya. Kerajaan teokrasi yang dipimpin Tuhan Yesus gimana, gak sakti coba. Yesus adalah anak Allah, mau bikin siapapun orang ngerasani dia, jadi tikus semuanya yang ngomongin dia. Ini apa, yang buruk, gak usah perlu pengadilan. Oh pengadilan masih lapor polisi, masih ini. Tapi Yesus gak perlu. Nah betapa luar biasanya Yesus, tapi Yesus gak mau. Yesus mau ngajak kalian ini. Orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Makanya hargailah apa yang dilakukan Yesus di dalam hidupmu. Jangan mengecilkan potensimu. Aku pastor bisanya cuma aku jadi asir. Oh God. Kalian bisa do something untuk Tuhan. Bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Asal kalian mau. Makanya kenapa cari gereja itu jangan yang dekat rumah. Jangan. Cari gereja itu yang menumbuhkan iman yang benar dalam hidup kalian. Kenapa orang cari gereja dekat rumah? Karena menganggap gereja gak penting. Karena ada di sini yang rumahnya Gresik, ada di sini rumahnya Gresik. Lain Grace ada enggak yang rumahnya Gresik? Nah itu Yoel rumahnya Gresik. Saudara jangan cari gereja yang dekat rumah. Cari gereja yang membuat imanmu bertumbuh. Kalau kalian cari gereja yang dekat omah, wis dekat omah kabeh Kristen podo, gak sama. Tolong ya, gak sama. Kenapa? Karena belum tentu itu Tuhan rencanakan, Tuhan rancangan buat hidupmu. Juga cari gereja jangan yang FOMO.
Koncone budal ngene kono melok budal. Koncoku rono kabeh, Pastor, aku gak duwe kanca nang ngene kene. Kalian tuh mau cari gereja apa golek bolo? Masalahnya kan itu, kan sekarang ini bomonya orang itu bolone akeh ngene kono. Yuk teman saya banyak tuh di sana, Pastor. Enak lagi ibadahnya kok pocong. Si pujiannya. Saudara, di sini gak kebetulan kalian itu ada di tempat ini. Tuhan memberikan pertumbuhan iman secara spesifik dalam hidupmu supaya kalian bisa memberikan yang Tuhan sudah berikan di komunitas. Tahu nggak standarnya orang Kristen mengasihi itu kayak apa? Saya kasih tahu ya. Ya, hendaklah engkau mengasihi musuhmu. Tahu siapa musuhmu? Musuhmu yang hendak menggal kepalamu itu loh gara-gara kalian Kristen. Orang yang gak suka dengan kekristenan itu musuh kita. Itu sama Tuhan suruh ngasihi. Bagaimana kalian bisa mengasihi orang model seperti itu? Bagaimana mengasihi orang dengan karakter yang seperti itu? Kalau kalian di dalam lokal chat gak bisa mengasihi sesama kita. Sesama anak-anak Tuhan. Bawaannya ngamuk aja, marah aja. Kalau gak setuju marah. Benar. Saya ngomong seperti ini bukan apa-apa. Bukan saya membenci satu dua orang enggak. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Adik-adikku semuanya. Maka setiap kesempatan ketika kalian sama Tuhan dibawa kepada semua masalah di gereja lokal ini. Sebenarnya itu cara Tuhan untuk melatih iman kita, melatih otot iman kita. Supaya kita keluar dari gereja lokal itu kita sudah pada posisi menjadi pengikut Kristus. Orang yang dengan pikiran seperti Kristus. Itu. Nah, oleh karena itulah kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita jelas standarnya. Ya, kasihnya bentuknya agape atau agapau, artinya kasih yang menyerahkan nyawa. Ini gak bisa kita dapatkan instan. Tiba-tiba kita bisa mati untuk orang yang kita kasih. Ini duduk pacarmu ya kadang ya wangel. Walaupun pacar aja kadang-kadang mikir, aduh, lautan ku seberangi, gunung aku lalui, yo kesel. Itu. Nah, kasih yang seperti ini itu ngelatihnya di gereja lokal. Di tempat di mana kalian ditempatkan ketika melayani Tuhan. Jangan menjadi buah yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau berubah. Jadilah buah atau gini bahasanya gini. Berbuahlah seperti yang Tuhan kehendaki di dalam buah bara. Kasih. Sukacita itu bukan karena oleh bonus, oleh duit. Baru kesaksian, saudara-saudara, saya sekarang dapat motor baru, haleluya. Itu bukan kesaksian itu adalah hidupmu yang diubah oleh Tuhan dan berdampak buat orang lain. Dampaknya apa nek? Kesaksian duit sepeda motor itu. Setan tidak akan takut. Terima kasih saudara-saudara di usia saya yang sudah expired ini. Gak mungkin ya ada orang saya menemukan kekasih saya. Puji Tuhan. Apa yang mau dibagikan di situ? Kesaksian itu adalah kesaksian hidupmu. Yang diubah dari orang dengan karakter yang sama dengan dunia. Sekarang berubah menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Itu mujizat. Itu mujizat. Mujizat itu bukan buat kita dari miskin jadi kaya. Saya kasih tahu ya. Untuk membuat kalian jadi orang kaya. Gampang banget, Tuhan Yesus itu gampang melakukan. Gampang banget. Saya sering merasakan. Tiba-tiba di rumah makan itu saya makan sama istri saya. Waktu mau bayar tiba-tiba, tadi sudah dibayar pastor. Saya bayar sapa mbo karo. Sering seperti itu. Kalau kalian ngalami seperti itu, bagi Tuhan gampang membuat seperti itu. Bitcoin sekarang lagi turun ya kan. Bitcoin. Tapi mungkin bisa jadi waktu lagi turun ini kalian duit 10 juta. Terus tukono Bitcoinnya gak apa-apa. Karena gara-gara terpengaruh sama Timotius apa itu, melok-melok tuku Bitcoin, maringono, Tuhan bisa memberkati, bisa. Makanya saya bilang, tuh untuk memberkati saudara itu gampang. Yang susah itu apa? Merubah karakter kita. Sampai kita mati kalau kita nggak mau berubah, nggak bisa berubah. Makanya kenapa Tuhan pentingkan untuk merubah karakter dulu. Supaya kita bisa memiliki kasih yang benar. Bukan kasih yang cuma seperti ini. Oh mengasihi itu suka ngasih orang-orang di jalanan makanan. Bukan itu hanya bentuk kecil dari kasih. Kasih itu adalah kalian rela menyerahkan nyawamu sendiri untuk orang lain seperti Yesus. Ingat ya,
hukum Tuhan, hukum kasihnya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap al-budian, seluruh hidup kita, seluruh kekuatan kita harus sampai kepada titik mengasihi Tuhan. Gak boleh ada satupun hal yang kita pakai untuk ngasihi diri sendiri, gak ada. Tapi hukum yang kedua masih ingat. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri itu apa, ya apa sih? Oh, mentraktir diri sendiri, pastor. Sekarang saya sudah lulus kayak beng sekarang. Melbu ITS, wis tak traktir mangan babi. Sopok mangan babi ayo, Mas. Bukan itu. Maksudnya mengasihi diri sendiri itu adalah ketika kita mau diubah, ketika kalian mau berubah seperti yang Tuhan inginkan, kalian pun juga menginginkan orang lain berubah seperti kalian. Itu namanya mengasihi diri sendiri. Gitu loh. Karena apa? Sayang kepada diri kita. Diri kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Makanya kita mau hidup kita diubah. Nah, kalian harus melihat orang dengan kacamata seperti Yesus itu melihat. Makanya Yesus mengasihi kita. Kenapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan kita. Nah, kacamata itu yang kita pakai. Bukan mengasihi Yesus seperti mengasihi diri sendiri itu kayak gitu. Ditraktir orang lain, ditraktir makan, traktir sego bebek, babi, babat. Mari ngono setruk wong iki. Oke ya. Sampai di sini. Ya, itu ayat yang tadi lanjutan. Nah, ini saya lanjutkan pada slide yang ketiga. Yang enggak kalah penting. Dengar baik-baik. Ketika kalian melakukan dua hal ini. Nempel pada pokok anggur. Berusaha berbuah lewat kehidupan kita. Kasih, sukacita. Itu mesti butuh respon kita ya. Butuh respon kita. Nanti sometime akan saya jelaskan. Kemudian kita belajar mengasihi dengan kasih seperti Yesus. Memakai cara pandang Allah. Maka saya kasih tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dunia akan membenci kamu. Makanya di ayat 18 sampai 27 kalau kalian buka perikopnya. Itu kata-kata hiburan. Untuk orang-orang yang nantinya akan dibenci oleh dunia. Iya, kalian mengasihi orang lain dengan nyawamu. Ya seperti engkau mengasihi dia. Kalian pasti akan ngomong tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada dia. Yesus yang memberikan pengharapan. Yesus yang menolong hidup kita. Yesus yang menguatkan hidup kita. Kalian pasti akan ngomong sama seperti kalian pernah ditolong oleh Tuhan kan? Seperti itu. Nah apakah itu dengan mudah bisa diterima? Belum tentu. Kita bisa menghadapi penolakan, masih ditolak lumayan. Tapi kalau ditolak, diusir dari rumah dan diancam mau dibunuh. Itu kehormatan buat orang percaya. Karena sekali lagi, yang bisa mengalahkan iblis, itu cuma dua hal. Di kitab Wahyu 12 dikatakan ayat 11. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian orang yang tidak takut mati. Tidak menyayangkan nyawanya. Kata-kata teksnya seperti itu. Orang yang tidak lagi menyayangkan nyawanya. Teman sayangnya lagunya kan, lagu yang kita nyanyikan itu kan gak lengkap. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Kita dipikir kalau kita kesaksian itu bisa mengalahkan iblis. Dan kesaksian ini, saudara-saudara puji Tuhan. Sekarang saya diberikan motor baru. Dulu motor saya Mio, sekarang NMAX. Itu kesaksian apa yang bisa mengalahkan iblis? Yang dimaksud kesaksian yang mengalahkan iblis adalah kesaksian orang-orang yang sudah tidak menyayangkan nyawanya lagi. Artinya sekarang hidupnya semuanya jadi miliknya Kristus. Nempel pada pokok anggur itu, kita tidak mungkin bisa bertumbuh di luar pokok anggur. Di luar kebenaran Tuhan. Makanya menjadi orang percaya itu sebenarnya sederhana kok. Ya, masalah apa yang kalian hadapi selama sehari-hari, mulai dari Senin sampai hari Minggu, itu selesaikan dengan cara Tuhan. Kalau kita naik motor kita itu seon, habis itu kita disalib atau didahului sama Mio, kalian enggak perlu ngumpat-ngumpat, teriak-teriak melok di gaya motor Mio gaya. Akhirnya kejar-kejaran. Ya biar aja kasih kesempatan. Menempel kepada Tuhan, ya, menempel pada pokok anggur itu sederhana juga. Ketika ada orang menghina kamu enggak tahu mungkin dengar dari orang lain atau orangnya sendiri yang ngomong, kita enggak perlu sakit hati. Loh susah pastor, saya tahu juga, saya ngerti juga. Saya juga bergumul, struggle seperti itu. Coba bayangkan tiba-tiba ada orang, kamu kemarin diomongi sama Taji itu loh.
Apa? Oh, ini yang cewek ya. Kamu kemarin waktu pimpin pujian alismu miring. Ini cewek, bagi cewek itu alis, perkara alis itu urusan luar biasa. Gak percaya mak kita waktu ngalisi gini nih, senggolen, gitu. Disuweneni sosok. Kenapa? Karena bagi mereka penghinaan, ya kan. Kita dihina oleh orang lain. Selesaikan dengan cara Tuhan Yesus Kristus, ngampuni, selesai. Nah yang masalah adalah orang itu enggak mau. Orang itu maunya dirinya diuongke. Kayak nggone restoran di depot, itu kita pesen es teh tawar yang keluar teh panas, manis. Kita bisa bermasalah. Panggil manajer ke sini. Sudah berkali-kali saya ngomong, aduh buat apa sih ya udah dibungkus aja pesen lagi kan enggak apa-apa. Paling piro, paling 10.000. Es teh itu kalau 10.000 mahal, oke 10.000 enggak apa-apa, lebih baik kehilangan 10.000 daripada karakter kalian enggak berubah. Itu gitu loh. Nah banyak orang merasa enggak. Merasa yang namanya pelayanan ya harus menghargai saya lah. Gereja harus menghargai saya. Buat apa kita dihargai? Saya kasih tahu ya. Kesempatan kita mempermuliakan Tuhan cuman ketika kita ada di bumi ini. Ketika kita di bumi, kesempatan kita mempermuliakan Tuhan cuma di sini. Jangan pernah mimpi nanti baru mempermuliakan Tuhan ketika masuk surga. Telat. Telat sudah. Nanti di surga Tuhan saya mempermuliakan namamu. Telat. Karena kalau kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan selama di bumi, kita nggak bisa di surga mempermuliakan Tuhan. Saudara jangan berpikir di surga itu isinya lagu-lagu tok ya. Nyanyi-nyanyi. Soraklah haleluya, besok lagi segala puji, sesuk meneh gandol Gusti, terus mari ngono iso ora iso. Cuman gitu tok surga enggak. Surga itu isinya bukan nyanyi-nyanyi tok. Surga itu isinya the kingdom of God, pemerintahan Tuhan. Dan oleh karena itulah Tuhan memerlukan orang-orang yang ada di sekelilingnya, di circle-nya, di dekatnya itu orang-orang yang seirama dengan Tuhan dari pikirannya. Yang disebut sebagai pokok anggur ini. Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-ranting yang berbuah. Sampai di sini clear ya. Nah oleh karena itulah nanti kita akan banyak dibenci oleh dunia. Saudara kalau nggak pernah belajar dibenci di komunitas kita, di gereja lokal, dan saudara belajar mengampuni, saudara pasti gagal mengampuni orang di luar kita. Padahal targetnya orang Kristen kayak nggak masuk akal. Mengasihi musuh itu nggak ada satupun agama yang ngajarin kayak gitu. Namanya musuh ya dibenci, musuh kok. Tapi di dalam kekristenan standarnya very highly, sangat tinggi. Musuh itu harus kita kasihi, kita doakan. Sama seperti Yesus ketika di atas kayu salib, dia diolok-olok oleh orang Romawi. Hei, kalau kamu anak Allah turun kamu. Itu orang Romawi ngolok-ngolok itu sembari dia itu sinis. Dia seolah-olah mau mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Nah di titik itu kita belajar mengampuni dengan cara apa? Bapak sambil berdoa pada bapak-bapak, ampunilah orang ini. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba sendiri Yesus kalian. Diolok seperti itu dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan yang dari Allah. Kalian pasti modun digoleki wong iki mau. Benar-benar dicari sampai ketemu siapa tadi orangnya yang ngomong kurang ajar itu. Yang mulutnya kurang ajar, ngomong sembarangan itu tadi. Ya, kata Jessica ditangkap, pak. Itu Jessica. Kalau Pastor Joshua enggak dasi dipuntir. Kamu ngomongmu gak aneh ya, klik. Lembut tapi menghanyutkan, tapi mematikan. Itu padahal yang Tuhan Yesus ajarkan mengasihi musuh. Nah standar itulah yang harus kita mulai kejar sekarang ini. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka ketika kita memilih jalan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, memilih jalan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma memilih berhenti, enggak. Maka kita jalan. Dalam kebenaran itu kita jalan. Alkitab menuliskan dengan kata yang lebih dahsyat, berlomba. Untuk mencapai satu tujuan. Lomba nih, jalan. Jalannya apa? Bukan jalan kebaikan. Jalan kebenaran sesuai dengan cara berpikir Tuhan Yesus Kristus. Kayak aneh ya gak mari nih pastor. Ini ayat yang untuk bulan ini. Ya siap ya 1 jam lagi. Yohanes 15 ayat 26. Ya jikalau penghibur yang
kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau roh penghibur yang sudah Tuhan utus dari Bapa itu datang, Yesus sudah naik ke surga, makanya dia mengutus roh kebenaran. Mereka, roh ini akan bersaksi tentang aku. Gimana caranya kesaksian? Roh Kudus tiba-tiba ngomong gitu. Saya dapat mobil Xenia. Puji Tuhan sudah gak naik motor lagi, gak kudanan lagi. Itu kesaksian? Enggak. Kesaksian itu apa? Kesaksian hidup kita. Bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang jamahan Tuhan. Bersaksi tentang apapun yang Tuhan lakukan untuk hidupmu. Yang ngomong sama orang lain. Gereja yang sehat adalah gereja yang keluar kesaksian menceritakan kebaikan Tuhan. Lantas orangnya bertobat menjadi murid Kristus. Tuhan gak nyari banyak-banyakan pengikut. Pergilah jadikanlah semua bangsa pengikut Kristus. Enggak, ayatnya enggak gitu. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu artinya adalah orang yang cara pikirnya sama dengan gurunya, itu murid. Ketika Yesus memuridkan kita, karena kita nempel pada pokok anggur. Maka ketika kita ketemu sama orang lain, kita pasti ingin membuat orang itu sama seperti kita dong. Iya kan, minimal sama seperti kita. Karena kemampuan kita cuma di situ. Gak bisa ngomong sama orang lain. Coba kalau kalian nempel pada pokok anggur hanya untuk mencari manfaat buat hidupmu. Supaya aku bisa pelayanan, supaya aku bisa di situ ketemu jodoh, supaya nanti aku bisa ketemu sama orang-orang kaya, lumayan Pak, nanti saya bisa bekerja di tempatnya orang-orang kaya itu. Maka motivasi kita salah. Maka ketika ngomong sama orang lain juga itu yang kita omongkan. Ayo ikut gerejaku, ntar kalau mati enak, ditanggung semuanya sak peti-petinya. Gitu. Bukan ngomong tentang bagaimana diri kita, pribadi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita diubah. Dan menjadikan orang itu sama seperti kita. Itu namanya pemuritan. Itu kekristenan yang benar. Saya minta tolong pemain musik. Dan kehidupan kekristenan yang seperti itu. Saudara nggak bisa tunda nanti. Entar aja pastor kalau semuanya sudah kondisi sudah well done. Ekonomi saya sudah dipulihkan. No. Saya mau kasih tahu. Ketika kalian memutuskan, ketika teman-teman ini memutuskan menjadi orang-orang yang menempel pada pokok anggur. Artinya di detik yang sama kalian adalah hambanya Tuhan. Dan hamba Tuhan itu, dengar baik-baik ini bagian ini penting. Hamba Tuhan itu sama seperti duta-dutanya Allah. Pernah ada duta besar negara Republik Indonesia sedang kelaparan di negeri Zimbabwe. Itu pernah dengar gak? Gak ada. Apa yang menjadi kebutuhan duta besar? Tanggung jawabnya negara Indonesia. Begitupun juga apa yang menjadi kebutuhanmu, jodohmu, berkatmu, tanggung jawabnya Tuhan. Kalau kalian jadi hamba yang setia. Kalau nggak mau jadi hamba yang setia, kemudian minta Tuhan untuk memenuhi semuanya. Gila, kita kayak doa Yabes tapi kita nggak ngerti Yabes itu siapa. Kalian harus ngerti bahwa kalian ini bukan orang main-main. Duta-duta kerajaan Allah. Tuhan tidak akan membiarkan kalian kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kalian itu hidup dalam penghinaan. Tuhan tidak akan membiarkan kalian hidup dalam keterpurukan. Tuhan tidak akan membiarkan kalian hidup susah. Hidup kita jadi tanggung jawab Tuhan kita. Allah Yahweh yang luar biasa. Dan itu harus kita mulai sekarang. Dari sekarang keputusan untuk menjadi orang yang berbuah lebat, berbuah banyak dalam hidup.